Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lorenza dengan NIM 23591067. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan bercerita tentang bagaimana terjadinya Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran besar yang terjadi antara kaum muslimin dari Madinah dengan kaum Quraisy dari Mekah. Perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah 625 Masehi di kaki Gunung Uhud yang terletak sekitar 5 km dari kota Madinah. Latar belakang terjadinya Perang Uhud yang pertama yaitu balas dendam kaum Quraisy. Setelah kekalahan dalam Perang Badar, kaum Quraisy mengalami kerugian besar, baik dari segi jumlah korban, harta, maupun harga diri karena tidak mampu mengalahkan kaum muslimin dengan jumlah yang lebih sedikit. Kekalahan tersebut dianggap aib bagi kaum Quraisy sehingga mereka berambisi untuk balas dendam terhadap kaum muslimin. Yang kedua yaitu ada faktor ekonomi, di mana hal ini menjadi pemicu yang tidak kalah penting, di mana kafilah dagang Quraisy yang biasanya berangkat menuju Syam menjadi semakin terancam setelah kekuatan Islam semakin kuat di Madinah. Hal inilah yang membuat mereka semakin berambisi untuk menghancurkan kekuatan Islam melalui peperangan terbuka. Jalannya Perang Uhud. Yang pertama yaitu ada persiapan perang, di mana kaum kafir Quraisy Mekah menyiapkan pasukan besar yang terdiri dari 3.000 pasukan dan lengkap dengan peralatan perang termasuk pasukan berkuda dan juga pasukan unta. Sementara Rasulullah SAW menyiapkan 1.000 pasukan muslim. Namun sebelum sampai ke medan perang, 300 pasukan dari kelompok munafik mundur sehingga kaum muslim hanya tersisa sekitar 700 orang. Yang kedua yaitu ada strategi awal kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemanah di atas bukit Jabarumat dengan pesan tegas jangan meninggalkan pos apapun yang terjadi, baik itu kemenangan ataupun kekalahan. Yang ketiga yaitu ada kemenangan sementara. Pada awal pertempuran, kaum muslimin berhasil memukul mundur kaum Quraisy. Pasukan Quraisy tercerai-berai dan juga tampak seperti kalah. Yang keempat yaitu pelanggaran perintah Rasulullah. Melihat pasukan Quraisy mundur dan harta rampasan terbuka, sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka untuk ikut mengumpulkan harta. Hal ini membuka celah di barisan belakang kaum muslimin. Yang kelima yaitu serangan balik kaum Quraisy. Melihat celah itu, pemimpin pasukan berkuda kaum Quraisy menyerang dari belakang kaum muslimin, menjadi terdesak dan juga terpecah sehingga banyak yang gugur termasuk paman Nabi. Yang keenam yaitu Nabi Muhammad mengalami luka, di mana Rasulullah SAW mengalami luka. Tersebar kabar bahwa Nabi telah wafat sehingga membuat pasukan muslim menjadi semakin melemah. Faktor kekalahan kaum muslimin. Yang pertama yaitu ada pelanggaran disiplin. Salah satu penyebab utama kekalahan adalah tidak dipatuhinya perintah Rasulullah SAW oleh pasukan pemanah. Yang kedua yaitu ketamakan terhadap harta rampasan. Dorongan untuk segera menguasai harta rampasan membuat sebagian sahabat kehilangan fokus terhadap misi utama. Yang ketiga yaitu jumlah pasukan yang timpang, di mana sejak awal pasukan muslim berada dalam posisi sulit, di mana pasukan Quraisy datang dengan jumlah pasukan sebanyak 3.000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 700 orang. Yang keempat yaitu ada pengkhianatan internal. Mundurnya sebanyak 300 orang pasukan sejak awal pertempuran menyebabkan kelemahan pada kaum muslimin.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan mengenai bagaimana jalannya Perang Uhud. Semoga apa yang saya ceritakan tadi bisa bermanfaat dan juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.